Otak-atik sila dan penghapusan syariat Islam dari rumusan Pancasila. Ternyata dulu terdapat ide pemberlakuan syariat Islam dalam Pancasila. Tetapi para tokoh saat itu memikirkan keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Hari lahir Pancasila ditetapkan tanggal 1 Juni tahun 1945. Penetapan itu berdasar keputusan Presiden, Kepres, nomor 24 tahun 2016. Bagaimana sejarah hari lahir Pancasila? Kejadian apa yang melatar belakanginya? Seperti apa penyusunan butir-butir sila dalam Pancasila? Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama menjelaskan sejarah hari lahir Pancasila dalam wasiatnya kepada Guntur Soekarnoputra. Wasiat itu dimulai dengan Bung Hatta berkisah tentang Ketua Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Dr. Rajiman Wediodiningrat. Dalam cerita Bung Hatta, Dr. Rajiman mempertanyakan dasar negara Indonesia. Dekat pada akhir bulan Mei tahun 1945, Dr. Rajiman, Ketua Panitia Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, membuka sidang panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat. Negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya? Tulis Bung Hatta, dikutip Kompas edisi tanggal 15 Maret tahun 1980. Kebanyakan peserta rapat enggan menjawab pertanyaan Dr. Rajiman. Mereka tak ingin menciptakan debat filosofis berkepanjangan. Tapi tidak dengan Soekarno. Ia menjawab pertanyaan Dr. Rajiman dalam pidato tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidato itu Bung Karno memaparkan 5 sila yang mendasari kemerdekaan Indonesia. Pancasila. Bung Hatta bercerita pada Guntur yang merupakan anak pertama Soekarno dan Fatmawati bahwa sang proklamator menuturkan pidato yang menggugah seluruh anggota panitia. Pidato itu disambut tepuk tangan yang riuh. Sesudah itu sidang mengangkat suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bung Karno, tulis Bung Hatta dalam wasiat yang ditandatangani tanggal 16 Juni tahun 1978. Otak-atik butir Pancasila. Panitia kecil itu terdiri dari 9 orang. Soekarno, Muhammad Hatta, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasjim, A. Maramis, Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokrosuyoso, serta Abdul Kahar Muzakir. Panitia kecil kemudian mengotak-atik susunan Pancasila. Mereka menaikkan butir ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Otak-atik terhadap butir Pancasila lain juga dilakukan. Perubahan itu kemudian diserahkan oleh Panitia 9 ke Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Rumusan baru itu diberi nama Piagam Jakarta, yang kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945. Pancasila dan UUD pun kemudian jadi dokumen negara pokok. Adapun perubahan rumusan Pancasila versi Bung Karno, tanggal 1 Juni tahun 1945 dengan versi Panitia 9, tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah sebagai berikut. Versi Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Versi Panitia 9. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan kata syariat Islam. Bung Hatta menyebut adanya sedikit perubahan dalam rumusan Panitia 9.
Perubahan itu adalah penghapusan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, yang sebelumnya termaktub dalam sila pertama. Buku Pancasila tanggal 1 Juni dan Syariat Islam, 2011, karya Hamka Haq menjelaskan sila itu sebagai hasil kompromi antara dua ideologi yang mencuat selama rapat BPUPKI. Ideologi Islam dan kebangsaan. Ki Bagus Hadikusumo, seorang pembicara dalam sidang BPUPKI dari kalangan Islam menilai kemerdekaan Indonesia tak lepas dari perjuangan umat Islam. Tak akan ada nation Indonesia tanpa umat Islam, kata Ki Bagus Hadikusumo. Argumen itu dikritisi karena dinilai hanya didasari pada pandangan bangsa Indonesia berdasar demografis. Memang, umat Islam di Indonesia mencapai 90%. Namun, jika melihat kondisi geografis, bahwa Indonesia adalah gugusan kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, maka perspektifnya akan berbeda. Dasar geografis itu juga yang diyakini mendasari keputusan dasar negara tak bisa dilandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Sesungguhnya 7 perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur keberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja. Sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam, Muhammad Hatta, dalam wasiatnya kepada guru.